Sifat pilih kasih. Jadi setiap manusia ini memiliki kebutuhan akan adanya kebersamaan, kebersatuan, dan saling membantu atau satu dan berpadu. Tentunya sebagai makhluk sosial yang berbudi luhur, manusia selalu berpikir dan berupaya agar manusia tetap bersatu dan terpadu. Nah, manusia tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, tapi juga memikirkan orang lain, ya, kerabatnya, dan lain sebagainya. Seseorang menciptakan sesuatu bukan hanya berfungsi untuk dirinya sendiri, tetapi berfungsi untuk kebutuhan dan bermanfaat untuk orang lain. Khairun nas anfa' linnas. Sebaik-baik manusia adalah dia yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Dia yang bisa memberikan manfaat kepada yang lainnya. Apapun itu jenisnya, kalau itu bermanfaat untuk orang lain, maka orang tersebut sudah masuk kategori orang yang paling baik. Nah ini, ya. Nah, seorang muslim tentunya kita harus konsisten untuk mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, untuk memperdalam masalah perilaku, ya, sifat-sifat daripada sifat yang tidak baik, nah ini kita pahami, ya, karena ada sifat baik, ada sifat yang tidak baik. Jangan sampai sifat-sifat yang tidak baik ini yang ada dalam diri kita: iri, dengki, hasud, takabur, sombong, ya. Ini sifat-sifat yang tidak baik yang justru akan menghancurkan hidup kita di dunia, terlebih nanti di akhirat, karena setan, ya, iblis Allah Subhanahu wa taala usir dari surga karena sifat sombong. Maka jangan kita memiliki sifat sombong. Apa yang kita sombongkan? Ya, kita dari tidak mampu, ya, dilahirkan dalam keadaan bayi, kan nggak mampu makan sendiri, nggak mampu berdiri, nggak mampu bicara, nggak mampu sampai kita dewasa akhirnya mampu, hanya sekedar mampu. Apa yang kita sombongkan? Toh yang kita miliki, yang kita punya ini akan dikembalikan kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nggak ada yang perlu disombongkan, karena kesombongan itu adalah milik Allah. Ya, ini penting. Dan juga tidak boleh kita memiliki sifat hasud, ya, menghasut orang lain untuk melakukan keburukan dan lain sebagainya. Dengki, iri, dendam, itu sifat-sifat yang tidak baik yang harus kita buang di dalam diri kita. Di antaranya lagi ada sifat pilih kasih. Nah, ini perlu, ya, kita menjauhi hal-hal tersebut. Secara bahasa, pilih kasih yaitu suatu sikap yang membeda-bedakan orang lain, ya, berdasarkan suku, ras, bahasa, budaya ataupun agama. Nah, ini yang dinamakan pilih kasih. Nah, pada kenyataannya banyak manusia yang memiliki sifat serakah dan salah arah serta tidak tahu diri. Banyak di antara kita, ya, yang menganggap bahwa kemuliaan seseorang terletak pada harta, pangkat, atau jabatan yang disandangnya. Nah, ini banyak di antara kita, ya, yang berpikiran, yang beranggapan bahwa kemuliaan seseorang, ya, seseorang itu dianggap mulia ini dilihat dari hartanya. Kalau orang hartanya banyak, duitnya banyak, bandanya banyak, seakan-akan dia sudah mulia. Atau dia menganggap kemuliaan itu dari pangkat dan jabatan yang dimilikinya. Dia punya jabatan tinggi, punya kedudukan tinggi, misalkan Pak Lurah, Pak Menteri, dan lain sebagainya, ya. Atau dia memiliki kecantikan, mentang-mentang cantik dia belagu dan lain sebagainya, atau ketampanan dan lain sebagainya. Nah, ini bukan dari itu.
Kemuliaan seseorang itu tidak dilihat dari fisikal atau duniawi, harta yang dimilikinya dan lain sebagainya. Tetapi kemuliaan tersebut adalah dari ketakwaan kita kepada Allah. Orang yang mulia ya orang yang paling bertakwa. Orang yang mulia orang yang paling banyak ibadah. Orang yang baik orang yang paling bisa memberikan manfaat kepada yang lain. Udah itu aja. Bukan dia yang hartanya banyak, jabatannya tinggi, tetapi dia yang paling bertakwa kepada Allah dan dia yang paling bisa bermanfaat untuk orang lain. Dua tuh pegang prinsip. Ya paling bertakwa berarti kalau bertakwa dia harus mengikuti perintah Allah, nggak pernah ninggalin sholat, puasa Ramadan dikerjakan, ya, bayar zakat dan lain sebagainya. Kemudian yang kaitannya dengan hubungan sesama manusia, dia bisa memberikan manfaat kepada yang lainnya. Dia bisa membantu kepada yang baru orang tersebut dikatakan orang yang mulia, orang yang bermanfaat, orang yang baik dunia maupun di akhirat. Ini ya. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda yang artinya sesungguhnya Allah tidak melihat kepada tubuhmu atau paras wajahmu, akan tetapi Dia Allah ya melihat kepada hati dan tingkah lakumu. Nih pandangan Allah Subhanahu wa taala. Allah memandang kepada hati kita. Ya, memandang kepada hati. Maka penting hati kita untuk dijaga. Maksudnya apa? Jangan di dalam hati kita ini ada penyakit hati. Yang tadi Bapak katakan, sombong. Itu penyakit hati, nggak kelihatan. Orang sombong kan nggak kelihatan muka. Hasud, padahal dirinya dengki, padahal dirinya dengki. Ya, dendam itu kan penyakit hati. Ya, penyakit hati yang menggerogoti diri. Ya, lama kelamaan akan mati tuh kalau orang punya penyakit begitu. Karena hidupnya nggak pernah tenang. Bawaannya emosi mulu, ya bawaannya dongkol mulu sama orang, hasud sama orang tuh. Tapi kalau orang hatinya plong, ada orang salah maafin, ya nggak pernah menghina, nggak pernah nyakitin dan sebagainya. Karena pandangan Allah dalam hati kita, tidak melihat paras wajah kita yang cantik, yang tampan, harta kita. Tidak. Ini kata Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi semua manusia pasti merindukan akan kebersamaan, bersatu dan terpadu kapanpun. Ya. Setiap manusia menginginkan adanya kebersamaan, bersatu dan terpadu sehingga tercipta sebuah kehidupan masyarakat damai sesuai dengan fitrah manusia dengan bersikap tidak pilih kasih. Nah ini ya, begitu juga kita juga jangan pilih kasih kepada teman. Saya mau berteman sama orang Betawi aja. Saya kan orang Betawi. Saya orang Jawa pengen berteman sama orang Jawa. Nggak boleh. Ya. Karena pada hakikatnya kita sama-sama makhluk Allah. Mau dia orang Betawi, mau dia orang Jawa, mau dia orang Sunda, Sumatera, Kalimantan, Papua, ya dia sama-sama makhluk Allah. Alladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Dia yang telah menciptakan dari satu kakek nenek kita yaitu Nabi Adam, satu keturunan kan sama-sama keturunan Nabi Adam ya. Walladzi khalaqakum min awalladzi khalaqakum walladzi yusawwirukum bil arhami kaifa yasha. Dialah Allah yang membentuk kita, menciptakan kita sekehendak Allah ya. Bentuk rupa kita hitam putih, tinggi pendek, atau kita dilahirkan dari suku A, suku B dan sebagainya, itu kehendak Allah ya. Tidak bisa memilih kita untuk kehendak seperti itu. Yang ada dalam diri kita adalah saling menghormati, saling menyayangi, saling bekerja sama ya antar sesama makhluk hidup, baik itu sesama muslim dan juga non-muslim, karena kita sama-sama punya hak hidup di dunia, sama-sama punya hak hidup di negara Indonesia. Non-muslim juga penduduk Indonesia, juga makhluk Allah
ya, selama dia tidak mengganggu, selama dia tidak menyakiti, selama dia tidak menghina agama kita, kita juga tidak menghagama dia. Kita adalah satu keluarga dalam naungan Indonesia. Walaupun dia non muslim, kan kita punya tuh tetangga non muslim, ya. Dia kan orang kampung kita juga, orang sini juga, ya, orang Indonesia juga. Cuma beda agama, dia juga milik Indonesia, kita juga milik Indonesia. Nah, bagaimana caranya biar Indonesia maju? Nah, kita saling menopang, saling bekerja sama, saling membantu, tidak pilih kasih, baik sukunya, agamanya, ya, dan lain sebagainya. Sama, kita ini adalah orang-orang yang berusaha untuk membangun, ya. Jadi nggak perlu kita menyakiti saudara kita, ya, yang beda suku, ya, beda agama, karena kita sama-sama, ya, hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Amin ya rabbal alamin.